dari ketua-nya Pak Bang Endre ataupun dia Kampung Kerbau. Dari sisi mana aja dari PLT kita sebagai PLT Toraja Utara? Saya kira kita mulai dari ya, dari awal ya. Ya memang ya setelah musda kemarin, memang yang menghangat memang siapa yang mendampingi Pak Nimatullah sebagai sekretaris. Karena ya ini bukan setelah musda saja dia menghangat, sesungguhnya itu sesungguhnya kita sudah bicarakan tentang itu waktu awal-awal mau musda gitu ya. Sudah wacana awalnya memang ya Pak Samsur Rizal kalau ada kesepakatan di awal, makanya akhir 2015 karena memang masa jabatan Pak Nimatullah itu kita punya masa jabatan akhir 2015, sehingga akhir 2015 kita itu bersepakat untuk mempaketkan kembali Pak Nimatullah dengan Pak Samsur Rizal. Namun kan keadaan ini sudah berubah sedemikian rupa karena dinamika musda itu berubah juga ketika awal penggagasan paket ini. Nah, kemarin setelah pasca musda, ini memang di DPC kita diskusikan juga agak serius terkait dengan sekretaris itu. Tetapi saya sebagai ketua DPC Toraja Utara berpikir setelah berdiskusi dengan kawan-kawan, maka DPC Toraja Utara sepertinya lebih cenderung mendukung atau mempaketkan Pak Nimatullah dengan Pak Endre Cecep Lantara. Pertimbangannya selain adik ini Pak Endre ini punya kapasitas, punya kapabilitas lah untuk tugas sebagai sekretaris. Kemudian dia juga lebih bisa diterima di semua kelompok. Tetapi yang lebih penting buat saya, kenapa kami dari Toraja Utara merekomendasikan Pak Endre Cecep Lantara adalah saya melihat Pak Endre Cecep Lantara ini bisa punya sikap ya, punya karakter, dan saya rasa dia bisa loyal terhadap ketuanya. Ini yang paling penting menurut saya. Insya Allah Pak Endre ini akan loyal dengan Pak Nimatullah sebagai ketua, sehingga ya selain kelebihan yang lain, saya merasa dia punya kelebihan loyalitas yang bisa dia pegang sebagai sebuah keharusan dan sebuah karakter. Saya kira itu loyal itu penting bagi sekretaris. Saya kira itu alasan yang paling mendasar kami dari Toraja Utara mengusulkan Pak Endre, sehingga nanti kami akan membuat secara tertulis rekomendasi kami atau dukungan kami itu akan kami sampaikan ke ketua formatur terpilih, bahwa ini pertimbangan kami. Saya kira itu terkait dengan sekretarisnya. Terus ini kan tanpa menafikan ya kader-kader yang senior daripada Pak Endre kan masih ada yang senior seperti Dharma di ini kan ada nama betul. Dengan yang lain ya. Ini kan kalau berbicara loyalitas kan mereka juga loyalitas, kapasitas mereka juga mumpuni. Nah ini kan sebagai DPC PLT di Toraja Utara ini kan
lebih fokus condong kepada Ya. Bang Endre ini. Mm-mm. Ya. Ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kenapa bukan Haidar Majid? Ya. Ya, itu. Oke, begini. Memang ada beberapa calon yang layak mendampingi Pak Nimatullah. Ya, ada Haidar Majid, ada Pak Haidar ya, ada Pak Januar Jauri, ada misalnya Pak Samsul Rizal ya, ada siapa lagi ya yang punya kapasitas untuk itu, ada ya Pak Irwan Patawari, ada siapa lagi, ada Supriyansa, ada si Supriyata, Ada Rasitali. tanda kutip ya. Ada Rasitali bagaimana kalau Saya kira saya merasa dia tidak berpikir ke sana ya. Saya kira ada yang sudah berkembang, banyak lah yang berkembang. Terus kenapa kemudian pilihannya ke Endre Cecep Lantara? Saya kira gini, Pak Haidar itu sudah pernah ketua DPC dan bla bla bla, ketua sekretaris dan sebagainya. Lain-lain juga sudah punya sudah punya pengalaman lebih senior. Nah, ini juga yang kita maksud, perlu juga yang namanya pengkaderan. Inilah yang ya di organisasi itu selalu ada proses ya, ada proses pengkaderan gitu. Itu organisasi yang baik kalau menganut proses pengkaderan seperti itu. Kalau dia berturut-turut, dia ketua berturut-turut, dia sekretaris berturut-turut, itu enggak. Sesungguhnya ya seperti organisasi arisan gitu ya, ketuanya dia terus gitu sepanjang tahun, sepanjang periode kan gitu. Nah, saya kira alasan terpenting terkait dengan itu adalah, saya kira itu ada kita menganut proses pengkaderan. Oke, Dan kemudian yang terpenting, Pak Anu itu bisa dekat sama Pak Haidar, bisa dekat sama Pak Januar, bisa dekat sama semua. Dia di poros tengah ya. Jadi dia bisa diterima lah dan semua. Nah, itu disitulah posisi sekretaris sesungguhnya. Oke, tapi Pak Kawan, ini sekarang kan di posisi struktural. Struktural kan bukan kunci bagaimana demokrat besar. Ini kan, dan sekarang kan kita lihat sekarang kan sudah jelas ya nakodai sekarang Pak Nimatullah. Ya. Nah, sekarang kami tidak pernah mendengar apa tanggapannya Nimatullah terkait disodorkannya Pengenda, mengerucut ini ke Pengenda sebenarnya. Apakah Nimatullah sudah ada kesepakatan juga, ataukah Nimatullah sendiri yang menawarkan untuk Enda? Tidak. Saya kira setahu saya Pak Nimatullah itu memegang beberapa nama. Itu yang beredar di koran, 6 nama itu ditambah Pak Supriyansa itu ada di tangan Pak Nimatullah gitu. Nah, saya kira yang akan dia dengar adalah anggota formatur, dan kemudian pastilah mengajak bicara juga teman-teman DPC itu, karena sekretaris juga itu banyak hubungannya dengan DPC gitu, sehingga percaya saja Pak Nimatullah juga mendengar DPC-nya, Pak Nimatullah juga mendengar formaturnya untuk memberi masukan kemungkinan siapa yang membuat yang bisa dia tunjuk sebagai sekretarisnya. Saya kira seperti itu. Ya, oke.